Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Saraswati dengan NIM 3120057 dari kelas Filsafat Ilmu IATB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Imam Hanafi MAG. Sebelum menjelaskan mengenai apa itu filsafat ilmu perspektif Al-Quran, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih filsafat ilmu itu? Dalam sejarah, istilah filsafat sudah ada sejak abad kelima sebelum Masehi di Yunani dengan nama filosofia. Nah, filosofia ini merupakan gabungan dari kata philos yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan. Jadi secara etimologi dapat diartikan filsafat merupakan mencintai kebijaksanaan, dan dalam perkembangannya orang Islam mengambil istilah ini dengan memberi bentuk Arab, yaitu falsafah atau hikmah. Adapun secara terminologi, filsafat dapat diartikan sebagai proses berpikir untuk mengetahui sesuatu secara mendalam dengan ciri berpikir yang radikal, universal, dan rasional. Sedangkan kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Sehingga dapat kita ketahui filsafat ilmu merupakan filsafat yang khusus untuk membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmu itu berusaha untuk membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh, dan mendasar. Filsafat ilmu berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Ada 3 pokok penjelasan mengenai filsafat ilmu pengetahuan, diantaranya yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan pertama yaitu mengenai ontologi. Ontologi berasal dari 2 kata. Yang pertama ontos dan logos. Ontos berarti ada dan logos artinya ilmu. Sehingga ontologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai tentang yang ada. Secara istilah, ontologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat kehidupan tentang sesuatu keberadaan, yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat ilmu, di mana pembahasan tentang realita atau kenyataan, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan. Secara singkatnya, kita ingin mengetahui apa sih ilmu itu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada ditemukan beberapa bentuk atau variasi yang bermacam-macam. Oleh karena itu, konsep ilmu dalam Al-Quran mengandung pengertian yang sangat luas. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai epistemologi, ya, epistemologi juga memiliki 2 asal kata. Yang pertama episteme, yaitu pengetahuan atau kebenaran. Yang kedua yaitu logos atau ilmu. Sehingga epistemologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan, yaitu asal mula atau sumber pengetahuan. Nah, secara singkatnya, epistemologi merupakan proses bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam Al-Quran sendiri terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim.
yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dari ayat di sini dapat kita cermati bahwa bagaimana cara kita agar mendapatkan suatu ilmu itu dengan cara beberapa panca indera kita. Yang pertama dengan pendengaran, penglihatan, dan hati atau kolbun. Penjelasan ketiga atau yang terakhir yaitu tentang aksiologi atau manfaat. Nah, aksiologi sendiri juga dibagi menjadi dua kata. Yang pertama aksios yang artinya nilai, sedangkan logos artinya ilmu. Sehingga aksiologi adalah nilai kegunaan dan manfaat sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pada dasarnya itu memiliki hakikat yang mempertanyakan yang bersifat seharusnya, dan untuk apa sih ilmu sebenarnya sehingga digunakan. Dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 pokok penjelasan mengenai filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu menjawab apa ilmu itu. Kemudian epistemologi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tadi dengan cara pendengaran, melihat, dan kolbun. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi itu kegunaan atau manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.